Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, di mana hari ini Prabowo Subianto memanggil sejumlah nama ke kediamannya di kawasan Kertanegara, Jakarta untuk mengisi posisi Wakil Menteri dan Kepala Badan. Sejumlah nama memang telah hadir dan juga telah meninggalkan kediaman Prabowo di Kertanegara, di mana ada beberapa nama seperti Viva Yoga yang akan menyebutkan bahwa dirinya akan mengisi posisi sebagai Wakil Menteri Transmigrasi, kemudian Anies Mata, Wamenlu, dan juga tadi ada Bima Arya yang diminta fokus untuk pembenahan pilkada, namun tidak secara gamblang menjelaskan akan menempati posisi sebagai wamen atau seperti apa. Tadi juga ada sempat dibahas terkait dengan posisi Partai Amanat Nasional, di mana ada 3 nama yang akan mengisi posisi Wakil Menteri. Dan kita lihat langsung ke Kertanegara, keterangan dari Fahri Hamzah berikut ini. Iya. Apa pertanyaan? Saya melihatnya ke sana. Ya, tadi saya dikontak tadi sama Bung Teddy agak mendadak. Jam berapa tuh, Pak? Jadi akhirnya batiknya batik lama ini. Belum sempat ganti. Terus ya tadi ketemu Pak Prabowo dan beliau minta supaya beliau membantu karena masyarakat begitu banyak persoalan ya yang akan mesti kita selesaikan pekerjaan-pekerjaannya, dan ini terutama tentunya karena fungsi saya sebagai anggota Satgas Perumahan yang dibentuk dan kita sudah cukup intensif mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di masyarakat kita, khususnya yang paling bawah ya. Ini yang akan diselesaikan lebih cepat, yang mudah-mudahan dengan dilantiknya beliau nanti dan dalam hak prerogatif beliau mengangkat tim untuk menyelesaikan begitu banyak agenda, mudah-mudahan bisa berjalan lebih cepat dari apa yang sudah ada sebelumnya. Berarti di kementerian. Ya, jadi gini, posisi dan lain sebagainya itu tentu adalah hak prerogatif Pak Prabowo karena beliau bisa melakukan apapun sampai terakhir, tapi yang jelas kita diminta untuk membantu pekerjaan-pekerjaan berat yang tadi saya sudah katakan begitu. Mas Fahri tadi kan kalau Mas Bima itu katanya sudah menandatangani fakta integritas. Ya. Pak Mas Fahri juga sudah menandatangani fakta integritas. Jadi surat kesediaan sudah, kemudian fakta integritas sudah beberapa hari yang lalu. Baru sekarang follow up-nya bertemu langsung dengan Pak Prabowo untuk diberitahu ya dan mengkonfirmasi kesediaan. Oke ya? Ini kementerian baru. Cukup ya? Ya, tadi pernyataan dari Fahri Hamzah, dan kita kembali dengarkan dan ajak Anda ke Kertanegara untuk mendengarkan ataupun melihat situasi terkini di sana. Ya, saya diminta untuk membantu beliau di dalam pemerintahannya beliau saat ini. Iya kan? Oposisinya besok aja kan ya, jangan sekarang kan ya. Ya, terkait sama infrastruktur lah. Itu ya. Ya, kita lihat nanti ya. Nanti bersama dengan Bang Fahri kan. Ya, jangan dong. Kita kayaknya lihat dulu ya. Kementerian Iya. Silakan Bu Kristina tadi. Iya, yang belum kenal dari Partai Golkar, Kristina Aryani. Jadi sama juga kayak Ibu diminta untuk bantu Bapak ya, Bapak Prabowo. Bidangnya kebetulan sesuatu yang kita sudah familiar selama ini. Untuk apa tupoksinya, apa nomenklaturnya, mungkin nanti Bapak sendiri yang menyampaikan. Tapi intinya kami senang diberikan kesempatan, Partai Golkar diberikan kesempatan untuk membantu beliau di pemerintahan. Ada berapa perwakilan partai?
Kalau kemarin kan menteri ada 8 ya. Nah kalau wamen mungkin ada 3 hari Berarti ini. ada 11 ya? Berarti wamen Bu ya? Iya. Tapi spesifik komen apa? Udah ya. Nanti Bapak yang bicara. Terima kasih. Nanti kita tunggu undangannya. Makasih ya. Bapak boleh Pak? Silakan Pak. Maju lagi, ya. Oke. Gila demonstran diperintah-perintah gue. Gimana? Tadi ditugasin apa oleh Pak Prabowo? Yang jelas ada penugasan khusus terkait ketenagakerjaan. Nah berarti lu udah tahu lah tuh clue-nya kan. Nah hari ini kan kemungkinan besar banyak kan yang dipanggil wamen ya. Berarti wamen tenaga kerja. Gitu. Ada berapa Mas wamennya? Untuk sementara yang baru saya tahu diri saya sendiri tuh. Gue doang yang baru gue tahu gitu. Yang lain gue belum tahu tuh. Akan menemani siapa sih Mas kalau boleh tahu? Nggak, menteri gue nggak tahu juga tuh. Menterinya siapa tuh? Belum. Gitu. Kira-kira ada lagi non? Nggak tahu deh soal besok Kambalang atau enggaknya. Kalau fakta integritas berarti sudah ditandatangani. Sudah ditandatangani fakta integritas dan penugasan juga sudah gitu. Pertanyaan gue, kalau kalian pantas nggak gue jadi pejabat? Ini demonstran nih jadi pejabat nih. Kita lihat dulu. Oh gitu lah. Gue sih ngomongnya gimana kamu dek? Ada bocoran nggak sih berapa yang dipanggil? Hari ini? Tadi yang kawan-kawan lihat aja tuh. Gue kan pas dipanggil jam berapa tuh? Gitu. Jam 2.14 sekian lah. Orang pada suruh lihat sana, gue bandel, gue lihat sini tuh. Itu emang gue selalu beda kan. Pak di Gitu. endorse Jokowi ya? Kenapa? Di endorse Jokowi? Nggak ada terkaitan Jokowi Ada lah. komunikasi nggak sebelumnya tentang tawaran posisi ini Bang? Nggak ada. Jadi mendadak bisa dikatakan seperti itu. Dipanggil aja, dipanggil. Noel maunya di mana, bagusnya gimana? Ya menurut saya terserah Pak Prabowo penugasannya di mana. Karena sekali lagi kita mau pemerintahan pertama Prabowo ini dijalankan dengan benar lah ya. Apalagi kayak saya aktivis punya tanggung jawab moral dan politik. Kita tidak mau pemerintahan awal ini dirusak oleh para brutus, para klepto yang ya dalam pidato Pak Prabowo jangan kirim orang-orang yang mau nyopet anggaran lah ya APBN dan APBD. Nah itu saya suka tuh pidato itu tuh. Cocok dengan karakter saya sebagai aktivis 98 yang punya komitmen terhadap demokrasi dan pemberantasan korupsi. Jadi salah satu alasannya itu Ya, dengan pidato itu itu. akhirnya Abang mau Bang. Sangat tertarik, saya ter-challenge dengan itu. Secara teknis jumlah kementerian berapa ya? Sudah bisa Gue nggak dikomunikasi? tahu tuh non, gue kan cuma wamen. Siapa tahu ada bocoran. Nggak tahu gue. Ya, thank you. Non Yasma, thank you bro. Hambalang nggak Bang? Besok ke Hambalang nggak Bang? Gue nggak tahu loh, tergantungnya dipanggil. Kalau dipanggil Kambalang, datang ke Kambalang lagi gitu ya. Oke, thank you non ya. Namanya siapa aja? Itu tadi yang sudah memberikan keterangan atau statementnya Immanuel Ebenezer, merupakan politisi dari Partai Gerindra. Kang Ujang, kita lihat tadi beberapa nama, termasuk yang terbaru adalah Immanuel Ebenezer. Dia politisi Partai Gerindra sekaligus relawan Prabowo, sekaligus sebagai relawan Prabowo mania. Berarti komposisinya sebetulnya masih belum jelas. Tadi kelihatan ada wamen untuk PAN, kemudian ada Partai Gelora, kemudian Golkar, dan sekarang ada Immanuel Ebenezer. Kalau kita mereka-reka begitu komposisi dari partai ini, Anda melihat seperti apa? Ya tadi kan saya sudah jelaskan ada beberapa klaster ya di awal calon menteri maupun wakil menteri. Nah ini kan kalau Ebenezer gitu klaster dari relawan, dari tim sukses ada. Tadi juga ada klaster dari partai politik. Selain dia dapat jatah menteri, ada juga wakil menteri. Ya ini kan tadi kalau struktur koalisinya koalisi besar, koalisi gemuk ya suka tidak suka ya mengakomodasi banyak kepentingan itu. Baik dari 4 klaster tadi yang saya katakan maupun partai politik. Tapi porsi yang besar tetap ya kepada partai politik. Karena partai politiknya yang akan mengamankan kebijakan-kebijakan Prabowo baik di legislatif maupun di eksekutif ya. Ini adalah kombinasi yang harus dua-duanya seimbang. Artinya eksekutif mengamankan katakanlah menjadi persetujuan ya, membuat persetujuan terkait dengan program-program Pak Prabowo. Di saat yang sama eksekutif atau menteri wakil menteri ini kan menjadi eksekusi kebijakan-kebijakan yang sudah disetujui oleh DPR itu. Dan saya meyakini ya tadi kalau sini everybody happy ini, semua senang ini. Tinggal bagaimana nanti Pak Prabowo menyenangkan rakyat dalam 5 tahun. Karena tantangannya tidak sedikit ya, masalahnya sangat luar biasa banyak, tugas-tugasnya sangat besar.
Oleh karena itu persoalan bangsa ini banyak banget Bang, luar biasa besarnya. Oleh karena itu harus diselesaikan, dituntaskan dengan kerja-kerja yang betul. Jangan sampai harapan yang tinggi kepada Pak Prabowo ini 80% lebih harapannya ya, optimisme kepada Pak Prabowo, jangan sampai dijawab dengan hal-hal yang biasa. Harus dijawab dengan hal-hal yang luar biasa. Artinya kabinet yang dibentuk ini, baik menteri maupun wakil menteri harus bekerja dengan ekstra keras. Kalau tidak ya kepercayaan publik akan menurun. Oleh karena itu untuk menjaga optimisme itu, keyakinan itu ya kabinetnya harus seirama, sefrekuensi, harus berjalan dengan baik begitu. Kita kembali ke Kertanegara, ajak melihat statement dari Isyana Bagusoka, politisi dari PSI. Tadi apa aja sama Pak Prabowo, Mas? Iya, tadi ditugaskan oleh Pak Presiden terpilih untuk membantu beliau di pemerintahan selanjutnya. Kita nanti tugasnya seperti apa nanti Pak Presiden terpilih yang nanti akan menyampaikan langsung. Tapi kira-kira bidangnya apa, Mbak? Sesuai dengan bidang saya. Apa tuh, Mbak? Nanti coba dilihat ya. Latar belakang Anda kan jurnalis. Iya, apakah berkaitan dengan Kominfo? Iya, Menkominfo. Nanti kita lihat ya. Kita lihat. Bocoran spill dikit deh, Kita Mbak. lihat ya. Kepala badan, Mbak. Biar disampaikan oleh Pak Presiden terpilih. Tapi kisi-kisinya, Mbak. Kisi-kisinya sesuai dengan bidang saya dan sesuai dengan apa yang menjadi passion saya juga. Gitu. Karena kementerian lama ya Mbak, bukan kementerian baru. Nanti biar Pak Presiden terpilih yang menyampaikan. Dari PSI berapa, Mbak, berarti artinya ya masuk kabinet Prabowo? Nanti dihitung ya. Mbak, boleh tahu nggak passionnya apa? Ya ampun, ini kok ada teman yang menyelusup di belakang begini ya? Siap. Kira-kira Mas bilang sedikit Mas, passion. Apanya? Passionnya apa, Mbak? Nanti ya, nanti kita coba lihat deh. Oke. Berarti besok ke Hambalang. Nanti kita lihat. Siap, makasih banyak ya teman-teman ya. Makasih banyak teman-teman, mohon doanya ya. Makasih. Sorry. Baru saja kita dengarkan pernyataan dari politisi PSI, Isyana Bagusoka. Dan saat ini dari gambar terbaru yang Anda lihat, ada Giring Ganesa yang datang ataupun tiba di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara. Giring masih dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Kang Ujang, kalau Anda melihat ada tiga nama dari Partai Solidaritas Indonesia. Tadi ada Isyana Bagusoka yang sudah memberikan keterangan atau statementnya. Kemarin ada Raja Juli, kemudian ada Giring Ganesa. Kalau kita tadi sempat membahas PAN, Golkar dan juga Partai Gelora, PSI seperti apa? Ya PSI kan spesial ya. Spesial kalau Raja Juli dipanggil kemarin artinya kan kemungkinan besar punya jatah menteri kan. Lalu kalau yang dipanggil hari ini 2 artinya kader PSI bisa mengisi pos wakil menteri atau kepala badan. Ini ya kalau spesial itu apa? Karena ya kita tahu dan sama-sama tahu kalau kita asosiasikan bahwa PSI ini adalah partainya Pak Jokowi bagaimanapun. Jadi ya ini ada bagian dapat endorse ya titipan pesanan Pak Jokowi, makanya dapatnya 3 lumayan cukup besar, lumayan cukup banyak dibandingkan misalkan Partai Gelora baru 2 ya. Artinya Pak Anies Mata dengan Pak Fahri Hamzah itu pun wamen semuanya, tidak ada yang jadi menteri. Jadi saya melihat ada ya menurut saya ya proses endorsement dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo, dan dalam politik hal yang biasa saja itu dilakukan karena kita tahu dan sama-sama tahu Pak Jokowi berkontribusi besar juga dalam kemenangan Pak Prabowo Gibran. Oleh karena itu sudah sepantasnya selayaknya kalau seandainya PSI mendapatkan jatah lebih besar dibandingkan dengan partai-partai lain yang non parlemen begitu. Masih kita nantikan Kang Ujang siapa saja nama-nama yang akan hadir di Kertanegara, dan saudara, breaking news Kompas TV akan dilanjutkan sesaat lagi dengan rekan Maidot Alfrina.